dalam bahasa Arab. Ba'dal lailil muzlim, setelah malam yang gelap gulita, tusyrikus samsa, terbitlah matahari. Tusyrikus samsa, jadi samsun itu artinya matahari. Samsun pakai sin, ya, pakai sin. Kemudian wayat harun nahar, dan tampaklah pagi, terbit matahari dan tampaklah cahaya terang atau pagi. Ini perjalanan, ya. Jadi sama persis yang digambarkan dalam surat Yasin. Las samsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Jadi semua beredar pada peredarannya garis peristiwanya masing-masing. Enggak bisa saling mendahului atau saling berganti tempat, itu enggak bisa. Dan itulah alam, ya, alam semesta. Tsumma taghrubus samsu, kemudian terbenamlah matahari. Tsumma taghrubus samsu, kemudian terbenam matahari. Ketika sudah begitu, apa yang terjadi? Watad haru faya'udul lailu, maka kembalilah malam tiba. Faya'udul lailu, maka kembalilah malam tiba. Kalau matahari tenggelam, maka malam pun tiba. Dan itulah sunnatullah, ya, yang digariskan Allah. Ayat-ayat keagungan Allah perjalanannya seperti itu, terus konsisten, ya, konsisten, nggak pernah ada telat. Bayangkan ciptaan Allah yang satu ini konsisten betul. Pagi dia muncul, kemudian sore dia tenggelam, malam datang, siang hilang, terus begitu konsisten. Nggak kayak kita, jak sholat wae ora konsisten, kadang mencungul, kadang ora, kadang nek barisan ngarep, kadang nek pinggir lawang guri bedepis. Pemanah wae traweh blas ra konsisten, gitu. Hari pertama rame masjid, full barisan yang ngarep. Nah, hari kedua lembek, wis baris nok tengahan. Tuh. Hari ketiga lembek mana? Barisan gauri dhewe. Kena 10 pertama ngenteni tabat. Tabat yada abi lahabi wa tab, akeh geruduk-geruduk budal. Yo. Begitu kena 10 putaran yang kedua, mulai tanggal selikur wis ora sapa masjid. Wayahe traweh wis pusing gila ancang-ancang. Iki meneh nek riyaya piye modele? Dolanan HP, semayan ngalor ngidul, gila paketan, gitu. Nyari sesuatu yang kira-kira bisa dibuat lebaran. Ana neh ancang-ancang apa? Pawai, gila mercon, ya mau ngono tok. Wayahe sahur klothekan. Wayahe poso sarapan. Nah, itu. Mergo alasane jere ora
ora sahur. Lah nanti ora sahur, klotekan lali ora sahur sampai imsak esok sarapan rong piring. Masya Allah. Jadi kayaknya kita itu kurang konsisten. Beda dengan makhluk Allah yang lain atau ciptaan Allah yang lain, terutama alam ini. Matahari, kemudian rembulan, kemudian siang. Siang itu juga ciptaan Allah sama dengan kita, makhluk. Gunung ya makhluk, laut juga makhluk. Maka sesama makhluk seharusnya kita nggak boleh takut. Tapi kadang-kadang aneh, ada orang yang takut dengan laut, ada kan? Ada. Padahal itu sama-sama makhluk. Bagaimana sesama makhluk itu bisa bersahabat? Harusnya begitu. Gunung makhluk. Yes, padha karo sampean delok wedhus. Wedhus ku ya makhluke Allah. Harusnya bersahabat. Ora wedi ora piye. Termasuk hujan lah ya. Hujan itu juga makhluk, dikendalikan sama Allah. Angin, petir dan seterusnya. Itu juga makhluknya Allah. Maka kita harus belajar ke situ. Wes padha-padha makhluke, aku saiki ra duwe rasa wedi. Ya. Sing tak wedeni mok Gusti. Ya. Sing tak wedeni mok Gusti Allah. Lah takut kepada Allah bukan malah menjauh, tapi malah mendekat kepada Allah. Inilah bedanya kita takut dengan selain Allah. Kalau takut Allah mendekat. Caranya bagaimana? Banyak berzikir. Kalau takut selain Allah menjauh agar tidak terkena imbasnya. Ana bocah nang wakal sampean koncone. Gimana kalau kita takut dengan teman seperti itu? Mendekat apa menjauh? Menjauh. Kenapa? Kalau semakin mendekat sampean ketularan rambutnya wae beluk kok. Saking nakale bocah, rambutnya didemek lho, iso metu beluke. Bul saking nakale bocah. Lah iku nek kapan opereki, ya rambutmu iso kobong. Wong saking nakale didemek rambutnya beluk kok. Ini loh. Makanya kalau takut kepada Allah mendekat, berzikir, melakukan hal-hal yang positif, di mana Allah itu suka, di mana Allah cinta. Tapi kalau takut kepada selain Allah, hendaknya kita menjauh. Kita takut dengan rel kereta api yang sedang ada lintasan kereta api. Gimana? Kita mendekat apa menjauh? Ya menjauh. Jangankan kita kendaraan saja disuruh berhenti. Hati-hati. Los ya budal tenan kok, ya toh? Budal. Ono bocah punya rasa khawatir, punya rasa takut jatuh dari kendaraan. Harusnya berkendaraannya itu cepat, ngebut, apa santai? Apa malah geber ngono? Nah, seperti itu logikanya. Oke. Wa tadharun nujum wal qamar, dan tampaklah bintang-bintang. Setelah malam tiba, Allah tampakkan yang namanya bintang. Hanya saja kadang-kadang wa tadharun nujum, dan tampaklah bintang. Hanya saja kadang-kadang ada nyanyian yang kurang pas. Ya. Contoh bintang-bintang kecil di langit yang tinggi, ya. Bintang-bintang kecil di langit yang tinggi. Wa tadharun nujum, dan tampaklah bintang. Ya, tampaklah bintang. Wal qamaru tilkas sama, dan begitu juga rembulan di langit. Dan begitu juga rembulan di langit. Iya Pak. Ulang Pak, ulang.
Wal qamaru tilkas sama, dan rembulan, dan begitu juga rembulan. Allati fauqaha, allati fauqana, yang berada di atas kita. Lah di nyanyian Bintang Kecil itu kan ada, aku ingin terbang dan menari jauh tinggi di tempat kau berada. Lo kok iso pinginnya kok joget-joget? Ini kan lagu agak kontradiksi dalam pandangan perspektif Islam. Ya harusnya kita mensyukuri itu adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Dimana bintang itu saja, kalau orang yang punya ilmu perbintangan itu bisa membawa dampak kehidupan. Maksudnya gimana? Orang-orang tua dulu kalau melihat bintang ada persis di atas langit, itu akan pertanda musim hujan tiba. Kalau agak serong itu kadang-kadang musim kemarau dan seterusnya bisa. Makanya orang-orang tua dulu ada yang bilang onok lintang luku, onok lintang kemukus. Tahu krungu? Pernah dengar? Loh, kayak lintang kemukusnya metu lah. Pernah dengar kan? Ada lintang kemukus, onok lintang luku, onok lintang apa mana? Sekarang ngerti ya wes. Itu kata orang-orang dulu ya. Onok lintang kemukus, onok lintang apa ke jenenge? Lintang daru ya, anak juga orang tua yang bilang seperti itu. Mislas syamsi banahallahu wa khalaqa fihal kawakib. Banahallahu yang bentar, yang ditampakkan oleh Allah. Wa khalaqa fiha, al-kawakib, dan Allah menciptakan bintang-bintang. Dan Allah menciptakan bintang-bintang. Semua diciptakan oleh Allah. Mithlal ardi, sebagaimana bumi. Mislal ardi, sebagaimana bumi. Wal qamari, dan rembulan. Wal qamari, dan rembulan. Mislul ardi, seperti bumi, yang disebut dengan planet bumi. Ada yang menyebut planet bumi ya? Nah, yang jelas semua diciptakan Allah. Mislal ardi wal qamari wa khalaqa fihan nujum, dan Allah menciptakan bintang-bintang. Wa khalaqa fihan nujuma, dan Allah menciptakan bintang-bintang. Di mana? Di atas langit.
menciptakan bintang-bintang. Mithlus syamsi, seperti matahari. Mithlus syamsi, seperti matahari. Wa hadhil ardu allati ta'ishu 'alaiha khalaqaha Allah. Wa hadhil ardu, dan bumi ini. Wa hadhil ardu, dan bumi ini. Allati ta'ishu, yang kita hidup. Allati ta'ishu, yang kita hidup. Dalam kurung bekerja. Alaiha, di atasnya. Di atasnya. Khalaqahallahu, adalah ciptaan Allah. Khalaqahallahu, adalah ciptaan Allah. Bahkan dalam sebuah hadis pernah diceritakan, bumi itu setiap pagi, ya, menjelang subuh itu bicara, mengingatkan kepada manusia akan 6 perkara yang jarang ini didengar oleh orang-orang biasa, kecuali orang-orang yang mukasyafah, orang yang makrifat, hijabnya dibuka oleh Allah, mereka bisa mendengar. Bumi itu setiap pagi bicara. Satu, sama neleng-eleng, ya, omongannya bumi itu setiap hari satu, mengingatkan kita, wahai manusia, kalian hidup di atas saya, tapi ingatlah suatu saat kamu akan mati dan berada di bawah saya. Itu bumi. Wahai manusia, kalian hidup di atas saya, suatu saat ingatlah kamu akan mati dan di bawah saya. Ini peringatan satu, bumi yang kita injak. Makanya kalau kita ingat seperti itu, jangan macam-macam berjalan di atas bumi. Wong melaku wae sing apik. Kadang-kadang enek bocah melaku ki rapik ki enek. Saenenge disadui enek to ora? Ana watu disaduk. Ana tletong ya disaduk. Kadang-kadang ana kancane ki disaduk. Ya, ana kancane ki disaduk. Ini namanya berjalan di muka bumi yang tidak wajar. Al-Quran juga memberi gambaran jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kamu jalan di atas muka bumi dengan gaya-gaya sombong. Nah, sombong itu relatif. Kadang-kadang ada yang sombong karena ilmu. Karena wong pinter sa Indonesia kejaba aku lha enek gayane mlakune iki wis nyekekeh. Nah, kaya wong ngising ra tau cewek. Ana wong mlaku nang dhuwure bumi ku sing merasa paling kaya ya enek. Merasa paling tampan ada, merasa paling cantik ada. Merasa paling berwibawa ya, turunan seorang yang hebat ada juga. Semuanya asal itu bernuansa kesombongan salah di pandangan Allah. Karena kita itu berhadapan dengan Allah. Wala tamsi fil ardi maroha. Apapun bentuknya kalau sombong itu Allah nggak suka. Ya, Allah nggak suka. Nah, sombong itu keluarnya dari dalam hati. Kemudian dibuktikan dengan sikapnya. Maka
Jangan sombong. Ini pesan bumi yang pertama. Jadi kamu sekarang hidup di atas saya, tapi suatu saat kamu akan mati tenggelam di bawah saya. Wa khalaqa fihan nujum mislu samsi huwallazi anzala minas sama al-matar. Allah adalah huwallazi, Allah adalah anzala minas samai, zat yang menurunkan dari langit. Allah adalah zat yang menurunkan dari langit al-matara, air hujan. Ya, menurunkan dari langit air hujan. Alladzi yaj'alul arda khisbatan, yang Allah menjadikan bumi, yang Allah menjadikan bumi khisbatan, subur. Yang Allah menjadikan bumi subur. Ya'isu 'alaiha, yang hidup di atasnya. Ya'isu 'alaiha, yang hidup di atasnya al-insanu, manusia. Wa ghairuhu, dan selainnya. Sing urip ndure bumi ku ora menungso tok, tapi ya liya-liyane. Termasuk iwak, ayam, sapi, kambing. Apalagi burung. Kalau di sekitar kita saja ada nyambi, ada lagi apa? Tikus, cecak, nyamuk, banyak lah ya. Termasuk tekek, bahasa Indonesianya apa? Oke, nah, itu. Ya'ishu 'alaihal insan wa ghairuhu minal makhluqatillah, dari makhluk Allah. Min makhluqatillahi, dari makhluk Allah. Alladzi ambata fiha, alladzi ambata fiha, yang menetap di bumi. Allati ambata, yang menetap fiha, di bumi. Allati ambata fiha. Wasamarat, dan buah-buahan. Itu ada di muka bumi, buah-buahan. Ada sawo, jeruk, apel, pisang, mangga, pepaya. Pepaya itu apa? Kates. Buah lagi apa? Kelapa, jambu, kedondong. Apa lagi? Timun itu termasuk buah apa enggak? Ketimun, kerai, belewa, belimbing, dan seterusnya. Sangat beragam.
Allah menciptakan semuanya. Wal azhar, wal azhar dan bijian. Ada yang wal azhar wal asjar dan pohon-pohon. Dan pohon-pohon. Nu'minu bi anna Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma fiha minal makhluqat. Tinggal dikit. Kita beriman. Nu'minu, kita beriman. Nu'minu, kita beriman. Bi anna Allah ya isu alal insan wa ghairi makhluqat allati ambata fiha wa thamarat wal ashjar wal asjar, ya. Wal asjar dan pohon. Allahul ladzi ajra fihal anhar. Allah yang mengalirkan. Allahul ladzi ajra. Allah yang mengalirkan. Allahul ladzi ajra. Allah yang mengalirkan. Air di sungai. Fihal anhara. Fihal anhara. Wal qanawat. Dan lereng gunung. Allah yang mengalirkan semuanya. Air baik di sungai maupun di lereng gunung. Allahul ladzi khalaqa fil anhar. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum istirahat ini sedikit kami mengingatkan biar tidak lupa bahwa untuk nanti malam kita harus benar-benar memanfaatkan waktu nisfu Sya'ban, khususnya setelah maghrib, ya, setelah maghrib. Jangan sampai kita kelewatan kesempatan bagus itu, karena 1 tahun amal perbuatan kita akan dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pelaporan itu, ya, dalam pelaporan itu hendaknya kita mengiringi dengan doa dan permohonan. Salah satu diantaranya para ulama itu memberi pendidikan kepada kita untuk membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Itu jangan sampai tidak usahakan, ya. Saya kira itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita di malam nisfu Sya'ban, Allah mengijabahi kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.